فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dari secara akal untuk menolak yang namanya takyif adalah bahwasanya sesuatu bentuk tidak bisa diketahui kecuali dengan 3 cara. Yang pertama apa, Fauzan? Pernah melihatnya, menyaksikannya. Yang kedua, melihatnya maksudnya. Dan yang terakhir, khabar shadiq. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, su'ila al-imam Malik rahimahullah an qawlihi ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Imam Malik pernah ditanya tentang firman Allah, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Fa atraqa Malikun bi ra'sihi hatta 'alahu al-'araq. Maka kemudian Imam Malik menundukkan kepalanya sampai beliau dikuasai oleh keringat, sampai berkeringat. Ini pertanyaan yang agung tentang Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bid'ah. Summa rafa'a ra'sahu wa qala, ini pertanyaan besar. Tidak layak ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Ai min haitsul ma'na ma'lum. Istiwa itu bukannya tidak diketahui. Maknanya bahwasanya dari sisi makna sudah diketahui, maklum, diketahui. Li'anna al-lughata al-arabiyyah baina aydina. Dikarenakan bahasa Arab ada di hadapan kita. Kullul mawadhi' allati waradat fiha istawa mu'addatun bi'ala ma'naha al-ulu. Semua tempat yang datang penyebutan istawa dengan muta'addinya dengan huruf jar ala, maka maknanya ulu. Istawa ala, kalau pakai huruf jarnya ala maka maknanya apa? Al-ulu. Faqala al-istiwa ghairu majhul. Istiwa maknanya sudah diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Tapi bagaimana bentuknya itu tidak diketahui. Li'annal aqla la yudrikul kaif. Dikarenakan akal tidak menjangkau bagaimana bentuknya. Fa idzan tafad dalilus sam'i wal aqli 'anil kaifiyah wajabal kaffu anha. Jika tertolak tidak adanya dalil secara sam'i dan juga dalil secara akli tentang bagaimana bentuk sifatnya, maka wajib kita menahan diri darinya. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Dan beriman dengannya adalah wajib. Wajib mengimani istiwanya Allah. Li'anna Allah akhbara bihi an nafsah fawajaba tasdiquhu. Karena Allah telah mengabarkan tentang dirinya, maka wajib untuk dibenarkan. Ya, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sesuatu tentang dirinya kemudian kita tolak. Ini siapa yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau tidak Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang yang seperti ini hukumnya bid'ah. As-su'alu 'anil kaifiyah bid'ah. Bertanya tentang bagaimana bentuk sifat itu adalah bid'ah. Li'anna man hum ahrasu minna mi'alal ilmi ma sa'alu anha. Dikarenakan mereka, yaitu para sahabat, yang lebih semangat untuk mendapatkan ilmu, enggak pernah menanyakan seperti itu. Padahal mereka lebih semangat untuk mendapatkan ilmu. Wa humus sahabah. Mereka adalah para sahabat. Lamma qala Allah tsumma stawa 'alal arsy. Ketika Allah mengatakan kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Ayat ini kan turun kepada para sahabat. Ketika turun ayat ini, arafu 'azamatallahi azza wajal. Mereka langsung tahu bagaimana keagungan Allah. Wa ma'na istiwa 'alal arsy, dan mereka pun langsung tahu maknanya istiwa di atas arsy. Wa annahu la yumkin an tas'al kaifa istawa. Dan bahwasanya mereka sudah tahu enggak mungkin untuk kita bertanya bagaimana istiwanya.
Li'annaka lan tudrika dzalik, karena engkau tidak akan bisa menjangkaunya. Fanahnu idza su'ilna fanaqul hadza su'alu bid'ah. Maka kita kalau ditanya tentang yang seperti itu, bagaimana bentuk sifatnya Allah, maka kita katakan pertanyaan ini adalah bid'ah. Enggak usah diopeni, enggak usah dilayani. Wa kalamu Malik rahimahullah mizanun li jami'is sifat. Dan ucapan Imam Malik ini adalah timbangan untuk semua sifat, tidak hanya untuk sifat istiwa. Fa in qila laka masalan, kalau ada orang yang mengatakan contohnya, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, kaifa yanzil? Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, bagaimana turunnya? Fan nuzulu ghairu majhul. Maknanya turunnya sudah diketahui. Nuzulnya turun artinya sudah diketahui dari atas ke bawah. Wal kaifu ghairu ma'qul, tapi bagaimana turunnya itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengannya wajib. Wasu'al anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana turunnya ini adalah bid'ah. Walladzina yas'alun kaifa yumkin an-nuzul wa sulusail yantaqil, dan orang-orang yang juga bertanya bagaimana mungkin Allah turun setiap sepertiga malam terakhir, sementara sepertiga malam itu apa terus berpindah-pindah, habis di sini nanti di Malaysia, habis di Malaysia ke Thailand, habis di Thailand ke India, habis di India ke Arab Saudi. Setiap malam ada sepertiga apa? Malam, sampai nanti balik lagi kemana? Ke Indonesia. Dan masa mana Allah masa turun terus jadi? Yang bertanya seperti ini, fanaqul, maka kita katakan as-su'alu hadza bid'ah. Ini pertanyaan adalah apa? Bid'ah. Yang mempertanyakan bagaimana mungkin, berarti Allah di dunia terus. Buktinya apa? Sepertiga malam di dunia apa? Berpindah-pindah, berputar terus. Nah, pertanyaannya dari asalnya adalah bid'ah. Kaifa tas'al an syai'in ma sa'ala anhu as-sahabah? Bagaimana mungkin kamu bisa bertanya tentang sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh siapa? Para sahabat. Wahum ahrasu minka 'alal khair, dan mereka padahal mereka lebih semangat untuk mendapatkan kebaikan daripada kamu. Wa 'alal ilmi, dan juga untuk mendapatkan ilmu. Bima yajibu lillahi azza wajal, tentang apa-apa yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Walas nabi ala minar rasul alaihi salam. Kita juga enggak lebih pandai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa lam yu'limhum. Nabi sendiri tidak memberitahu siapa? Mereka, para sahabat. Karena memang nggak ada pentingnya bagi para sahabat, bagi kita untuk mengetahui bagaimana turunnya. Lam yu'limhum fasu'aluka hadza bid'ah, maka pertanyaanmu ini adalah bid'ah. Walaula annana nuhsinu dzan bik, kalaulah bukan karena kami berprasangka baik kepadamu, laqulna ma yaliku bika bi annaka rajulun mubtadi', niscaya kami pasti akan mengatakan yang layak bagimu bahwasanya engkau ini ahli apa? Bid'ah. Nah, itu kalau udah kasarnya kamu ahli bid'ah. Tapi kalau enggak, kami karena husnudzon, karena kamu bodoh, karena kamu tinggal di lingkungan yang banyak orang menyimpangnya, ya udahlah, dikatakan padanya pertanyaanmu ini apa? Bid'ah. Padahal layak untuk dikatakan kamu ini ahli apa? Bid'ah. Mempertanyakan sesuatu yang enggak perlu, yang enggak penting untuk ditanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wal Imamu Malik rahimahullah qala ma araka illa mubtadi'an. Padahal Imam Malik sudah mengatakan kepada orang tadi, aku tidaklah menganggapmu kecuali ahli apa? Ahli bid'ah kamu ini. Summa amara bihi fa ukhrija. Kemudian diperintahkan orang ini, kemudian dikeluarkan dari majlis. Li'anna salafa yakrahun ahlal bid'ah. Dikarenakan salaf membenci ahli bid'ah. Wa kalamuhum wa kalamahum wa i'tiradatihim wa tabdiratihim wa mujadalatihim, dan salaf membenci berbicara dengan mereka dan melayani mereka dan memuliakan mereka, dan mendebat mereka pun tidak suka. Fa anta ya akhi alaika fi hadzal bab bitaslim, sementara engkau wahai saudaraku maka wajib untukmu dalam masalah ini untuk bersikap pasrah. Famin tamamil islam lillahi an la tabhas fi hadhil umur, termasuk kesempurnaan keislaman kepada Allah adalah engkau tidak membahas perkara yang seperti ini. Walihada uhadzirukum daiman, oleh karena itu aku mengingatkan kalian seterusnya selamanya, minal bahthi fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi ala sabili ta'annuti wa tanattu'i wa syai' alladzi ma sa'ala sahabatu anhu. Aku mengingatkan kalian dari membahas, agar tidak membahas perkara yang terkait dengan nama dan sifat Allah dengan cara
yang untuk ngeyel-ngeyelan, ta'annud untuk ngotot-ngototan, untuk berdalam-dalaman pada sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh siapa? Para sahabat. Li'annana idza fatahna ala anfusina hadhil abwab in fatahat alaina al-abwab wa tahaddamat al-aswar. Kalau kita bukakan untuk diri kita pintu-pintu seperti ini, maka akan terbuka semua pintu dan akan rubuh apa? Semua pagar. Enggak ada lagi pembatasnya. Aswar. Wa ajazna an dhabti anfusina, dan kita tidak mampu untuk menahan diri kita. Terus berlanjut. Falidzalika qul sami'na wa ata'na wa amanna wa saddaqna. Oleh karena itu kamu cukup mengatakan kami dengar, kami taat, kami beriman, kami benarkan. Dah, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ya udah, imani. Gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin, selesai. Gak usah tanya loh bagaimana abis ini Allah pindah apa? Sepertiga malam nanti ke India, sepertiga malam lagi nanti di Arab Saudi, nggak naik-naik Allah. Ini nggak perlu ditanyakan. Para sahabat nggak pernah bertanya seperti itu. Cukup bilang amanna wa saddaqna, kami beriman, kami benarkan. Dah. Amanna wa saddaqna bil khabar, kami percaya dan kami benarkan berita itu. Wa ata'na talab, dan kami taati perintah. Wa sami'nal qaul, dan kami dengar ucapanmu. Hatta taslam, sampai akhirnya benar-benar kamu itu apa? Pasrah. Wa ayu insanin yas'al fima yata'allaqu bi sifatillahi an syai'in ma sa'ala anhu sahabah faqul kama qala al-Imam Malik. Dan siapa saja yang bertanya tentang yang terkait dengan sifat Allah dari apa-apa yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Imam Malik. Fa inna laka salafan as-su'alu an hadza bid'ah. Sungguhnya kamu punya salaf, ada pendahulumu Imam Malik. Bilang saja kepadanya pertanyaan seperti ini bid'ah. Wa idza qulta dzalik lan yaluha 'alaika. Kalau itu sudah kamu katakan, dia enggak akan maksa kamu ilhah, enggak akan terus merengek minta jawaban. Nah. Wa idza alaha faqul ya mubtadi'. Kalau dia terus berusaha untuk ngejar kamu untuk jawab, ya masa kamu enggak mau jawab? Ini jadi pertanyaan ini, secara akal bagaimana mungkin Allah turun ke dunia? Maka bilang saja apa? Ya mubtadi', hei ahli bid'ah. Ini kalau dia terus apa ini? Maksa ngejar minta apa ini? Jawaban dari kita. Ya mubtadi' as-su'alan hu bid'ah. Wahai ahli bid'ah, pertanyaan tentang itu adalah bid'ah. Is'al anil ahkam allati anta mukallafun biha. Tanyalah tentang hukum-hukum yang kamu diberi beban untuknya. Amma antas tanya tentang sholatmu, tanya tentang wudukmu, tanya tentang zakatmu, tanya tentang puasamu, itu lebih bermanfaat daripada kamu bertanya tentang apa? Tentang sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh siapa? Para sahabat tentang Allah Subhanahu wa taala. Amma antas an syai'in yata'allaqu birabbi azza wa jalla wa bi asma'ihi wa sifatihi. Adapun engkau bertanya tentang yang terkait dengan Rabb, namanya dan sifatnya, walam yas'al anhu sahabah, sementara itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, fa hadza la naqbaluhu minka abadan, maka ini kami tidak menerimanya darimu selama-lamanya. Wa hunaka kalamun li salaf yadullu ala annahum yafhamuna ma'ani ma anzalallahu ala rasulih minas sifat. Dan di sana ada banyak ucapan dari kalangan salaf yang menunjukkan bahwasanya mereka faham tentang makna apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya berupa sifat. Kama nukila anil Auza'i wa ghairi, seperti yang dinukil dari Auza'i dan yang lainnya. Nukila anhum annahum qalu fi ayati sifat wa hadithiha. Mereka semua berkata tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya, amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkan ayat-ayat itu, hadis-hadis itu, jalankan sebagaimana dia datang. Biarkan sebagaimana dia datang. Dengan membawa apa dia datang? Makna. Dia datang dengan membawa makna. Mana ada mungkin bahasa Arab ada kosong dari makna. Nah, bila kaif, tanpa mempertanyakan bagaimananya. Maknanya tahu. Buktinya ya dibiarkan begitu saja dengan apanya? Maknanya. Kama ja'at. Dia datang dengan lafadznya saja atau maknanya? Bawa mana? Bawa makna. Wa hadza yadullu awalan annahum qalu amirruha kama ja'at wa ma'lumun annaha alfadzun ja'a li ma'anin wa lam ta'ti abasa. Pertama dari ucapan mereka, biarkanlah dalil itu datang, alirkanlah sebagaimana dia datang. Telah maklum bahwasanya lafaz itu datang dengan membawa apa? Makna. Bukan dengan kosong begitu saja sia-sia, enggak ada maknanya. Jangankan yang seperti itu, orang tua saja ketika memberi nama anaknya mengandung apa ini? Makna dan harapan dari nama yang diberikan tersebut.
Enggak cuma sia-sia udah dikasih nama A saja udah. Apa artinya enggak ada A? Enggak ada. Fa idza amrarnaha kama ja'at lazima min zalika an nusbita laha ma'anin. Kalau kita biarkan, kita jalankan ayat itu, hadis itu sebagaimana dia datang, maka konsekuensinya adalah kita menetapkan untuk lafaz tersebut punya apa ini? Makna. Tsanian, yang kedua, qauluhum bila kaif, tanpa mempertanyakan bagaimana bentuknya. Li'anna nafiyal kaifiyah yadullu ala wujudi aslil makna. Kalimat ini menunjukkan, penafian kaifiyah itu menunjukkan adanya asal apanya? Maknanya ada. Kalau enggak langsung dibilang apa? Bila makna. Tapi karena maknanya ada maka dibilang bila apa? Kaif, menunjukkan asli maknanya apa? Ada, yang enggak diketahui apanya? Bagaimananya bentuknya. Li'anna nafyal kaifiyah an syai'in la yujad laghun wa abasun, dikarenakan menafikan kaifiyah dari sesuatu tidak didapatinya padanya kesia-siaan. Idzan fahadzal kalamul masyhur inda salaf. Maka kalau begitu ini adalah ucapan yang masyhur dari kalangan salaf. Biarkan ayat itu atau hadis itu tentang sifat, biarkan sebagaimana dia datang tanpa ditanyakan bagaimananya. Inda salaf yadullu ala annahum yusbituna li hadhihi nususi maknan, menunjukkan bahwasanya mereka menetapkan untuk nas-nas tersebut baik ayat maupun hadis, mereka tetapkan padanya apa? Makna. Nah, ini masih lanjutan tentang ahli tafwid, sehingga ahli tafwid yang benar itu adalah yang diserahkan kepada Allah adalah apanya? Kaifiyahnya, tafwidul kaifiyah. Adapun tafwidul makna, maka ini pendapat yang apa ini? Batil, bahkan termasuk diantara ucapan ahli bid'ah yang paling apa ini? Paling jelek, dikarenakan membuka celah untuk semua ahli apa? Bid'ah untuk berbicara dengan makna yang batil pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.